Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1839, Berjuang. Cedera Fratekla dan Relaxux kemudian mulai menutup dengan kecepatan tinggi, hampir menyamai kecepatan yang bisa dicapai oleh pemulihan instan Rean. Hanya saja mereka tidak menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk itu. Sebaliknya, mereka menggunakan kekuatan jiwa yang mereka serap ketika mereka tiba di wilayah tengah. Tentu saja, Rean dan Roan tidak akan hanya berdiri di sana dan melihat mereka pulih. Gaya kematian, langkah bayangan. Gaya hidup, peningkatan. Roan adalah yang pertama menyerang, langsung menuju Relaxux. Gaya kematian, bentuk pertama, 3 cakar naga. Sabit Roan kemudian berubah menjadi 3 saat mereka menyerang 3 poin vital Relaxux. Sabit Relaxux berputar saat elemen gelap dan niat senjata menutupinya. Asteris dentang, dentang, dentang. Kedua sabit itu membuat beberapa bentrokan dalam rentang sedetik saat ruang di sekitar Roan dan Relaxux berkerut. Tentu saja, itu lebih karena kekuatan spasial Roan yang terjadi karena Relaxux dan Fratekla belum bisa menggunakannya. Entah bagaimana, sabit Relaxux tampaknya tidak lebih lemah dari sabit Roan. Yah, sabit Roan telah rusak karena pemusnahan matahari dan bulan, jadi sudah mengesankan bahwa itu masih memiliki sedikit keuntungan. Alasan lain adalah bahwa Relaxux tidak hanya menggunakan kekuatan iblisnya tetapi juga jiwa alam bending ruang. Ketika ditambahkan keniat senjata dan elemen gelap, itu bisa menandingi kekuatan serangan Roan. Kekuatan iblis menggunakan jiwa orang lain untuk memperkuat diri mereka benar-benar mengesankan. Pada saat yang sama, Rean mengacungkan bintang hitamnya ke tanah meskipun tidak ada apa-apa di sana. Namun, saat pedangnya lewat di sana, pohon anggur berduri hitam halus keluar dari tanah. Asteris dentang. Asteris. Rean menangkis pokok anggur dan menembak ke depan juga. Api kehidupan, tebasan kaisar api. Elemen cahaya dan api berkumpul saat energi yang meningkatkan kekuatan serangan. Niat pedang dan kekuatan spasial juga meningkatkan kekuatan lebih banyak lagi. Fratekla dengan cepat melompat mundur saat senjata berduri yang tampak seperti pohon anggur kembali dari tanah, menyerang Rean dari belakang. Jiwa-jiwa para ahli Space Bending Realm yang dia serap memasuki pokok anggur, meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Seolah-olah pohon anggur itu memakan mereka. Namun, Rean tidak peduli. Asteris bang. Asteris. Flame Emperor Slash milik Rean dan Blackthorn Fin milik Fratekla saling bertabrakan, menyebabkan gelombang kejut yang memaksa keduanya berpisah, atau begitulah kelihatannya. Tubuh Rean tiba-tiba mulai menghilang menjadi bintik-bintik cahaya gelap dan putih sebelum tubuh asli Rean muncul di sisi Fratekla. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. Api kehidupan, bentuk ketiga, busur pedang bernyala. Serangan area luas pada jarak dekat, membuat Fratekla hampir tidak punya kesempatan untuk bertahan. Namun, Fratekla tampaknya tidak panik karena lebih banyak lagi jiwa-jiwa dari alam pelengkungan ruang keluar dari tubuhnya, menciptakan sesuatu yang tampak seperti perisai abu-abu antara dirinya dan bintang hitam Rean. Asteris ledakan. Asteris. Gelombang kejut sekali lagi memisahkan keduanya, dan kali ini benar-benar tubuh Rean yang dipaksa pergi. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Gelombang cahaya hitam dan putih datang ke Relaxux, yang segera dia serang balik saat menggunakan kekuatan jiwa dan miliknya. Gelombang Reaper. Red Skite-nya datang menebas, menciptakan gelombang kekuatan merah yang serupa tetapi vertikal, yang berbenturan dengan White Skite dan bulan sabit milik Roan. Asteris bang. Asteris. Sama seperti Rean dan Fratekla, Roan dan Relaxux juga dipaksa mundur oleh gelombang kejut, meskipun tidak ada pihak yang terluka. Sejauh ini, kedua belah pihak berimbang. Namun, sementara Rean dan Roan tenang, merasa bahwa semuanya terkendali, Fratekla dan Relaxux melakukan diskusi panas melalui Divine Sense. Apa yang terjadi di sini? Tidak hanya mereka dapat menggunakan kekuatan spasial, tetapi kekuatan keseluruhan mereka juga di luar grafik. Kami menggunakan Space Bending Realm Souls di sini, tahu. Relaxux tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Fratekla setuju dengannya. Mereka memang jenius top dari ras malaikat dan iblis. Tapi itu tidak semua. Senjata mereka jauh lebih baik dari kita. Jika bukan karena mereka rusak, kita mungkin dirugikan.
Hal baiknya adalah sepertinya mereka tidak bisa menggunakan serangan yang membunuh Sajax dan yang lainnya. Tampaknya ada persyaratan yang sangat ketat untuk itu. Fratekla sebagian besar terkesan oleh hal lain. Hal yang paling menggangguku adalah bagaimana mereka berdua menggunakan elemen gelap dan terang dalam semua keterampilan mereka. Tidak hanya dua elemen yang berlawanan itu saling menolak, tetapi mereka juga memperkuatnya. Malaikat seharusnya tidak bisa menggunakan elemen gelap, dan iblis seharusnya tidak bisa menggunakan elemen cahaya. Setidaknya, tidak dengan kemampuan seperti itu. Itu tidak semua. Kekuatan tubuh mereka juga konyol. Kami iblis memiliki tubuh yang sangat kuat, hanya kalah dari binatang iblis dalam hal ini. Namun, keduanya tampaknya memiliki tubuh yang lebih kuat dan lebih tahan daripada milik kita, dan kita adalah iblis teratas. Relakux menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Saya tidak tahu mengapa mereka dapat menggunakan elemen terang dan gelap bersama-sama. Namun, kekuatan tubuh mereka harus terkait dengan teknik kultivasi tubuh. Hanya saja kekuatan tubuh seperti itu di tahap puncak dari alam transisi hanya akan mungkin dengan teknik itu. Fratekla mengangguk setuju. Memang, itu pasti teknik kultivasi tubuh cahaya bintang. Namun, jumlah ahli yang pernah mampu mengolah teknik itu hampir tidak ada. Kebanyakan dari mereka adalah monster tua yang tidak akan bisa mendekati tempat ini. Saat itulah Relakux teringat sesuatu. Apakah Anda berbicara tentang rumor? Para ahli teknik kultivasi tubuh cahaya bintang yang sama itu tampaknya berada dalam hiruk-pikuk, mencoba menemukan beberapa pembudidaya baru dari teknik ini yang baru saja muncul. Sejauh ini, sepertinya mereka belum menemukan siapa pakar cahaya bintang baru itu. Mungkinkah mereka berdua? Fratekla mengangguk sekali lagi. Itu juga yang saya dengar. Penatua Posrax secara khusus bertekad untuk menemukan pengguna Starlight baru ini. Saya tidak bisa memikirkan alasan lain untuk kekuatan mereka setinggi ini. Mampu menggunakan kekuatan spasial pada tingkat kultivasi mereka jelas langka, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan kekuatan tubuh mereka. Tiba-tiba, tubuh Ryan dan Rowan mulai menghilang lagi. Kotoran. Meskipun diskusi Divine Sense itu hanya berlangsung sedetik, itu sudah cukup bagi si kembar untuk melakukan langkah selanjutnya. Bab 1840, Landak Laut. Gaya kematian. Bentuk kelima, serangan Mirage. Mirage Assault telah kehilangan sebagian besar kekuatannya pada saat ini. Selain itu tidak terlalu berguna karena tidak bisa menipu musuh-musuh di alam Void Tempering dan di atasnya karena persepsi spasial alami mereka. Namun, itu masih sangat bagus melawan mereka yang berada di alam transisi dan di bawahnya. Klon jauh dari memiliki kekuatan yang cukup untuk menyebabkan kerusakan pada iblis, tetapi mereka masih terlihat sangat nyata melawan musuh di alam itu. Relakux dan Fratekla dengan cepat melompat mundur tepat saat tubuh asli si kembar muncul. Gaya kematian, 3 cakar naga. Gaya kematian, penusuk bintang. Anehnya, Ryan menyerang Relakux sementara Rowan menyerang Fratekla. Dalam sekejap, jenis gerakan yang harus mereka tangani beberapa saat yang lalu telah benar-benar berubah. Penjara duri membusuk. Mengikuti lompatan belakangnya, anggur berduri hitam Fratekla tumbuh dan mengelilingi dirinya, menciptakan penghalang pelindung. Asteris tarik. Asteris. Namun, saat dia berpikir dia akan bertahan melawan 3 cakar naga Rowan, si kembar berubah arah sekali lagi. Stellar Piercer milik Ryan langsung menuju Fratekla sementara Claws of the Dragon mengikuti Relakux. Stellar Piercer adalah serangan satu titik, jadi pertahanan menyebar seperti itu tidak terlalu bagus untuk melawannya. Serangan elemen gelap dan terang Ryan melewatinya, menembus bahu kanan Fratekla. Asteris Arur. Asteris. Elemen gelap dalam serangan itu tidak menimbulkan masalah baginya. Semua iblis memiliki afinitas elemen gelap, sama seperti Rowan. Namun, elemen cahaya adalah cerita lain. Itu segera mengamuk melawan elemen gelap Fratekla, menyebabkan energi surgawinya menjadi kacau. Pada saat yang sama, salah satu dari 3 sabit diblokir oleh Relakux, sementara 2 lainnya mengenai tubuhnya. Untungnya, dia bereaksi sedikit lebih cepat daripada Fratekla, jadi kedua serangan itu juga tidak mengenai titik vital. Namun demikian, 3 cakar naga Rowan masih membawa elemen cahaya. Ini jelas menyebabkan banyak masalah seperti yang terjadi pada Fratekla. Relakux dan Fratekla dengan cepat mengeluarkan lebih banyak kekuatan jiwa, menghilangkan elemen cahaya di tubuh mereka sambil mundur dari jangkauan Ryan dan Rowan. Namun, mereka tahu itu tidak akan berhasil.
Si kembar tidak akan menghentikan serangan mereka dengan mudah, terutama ketika mereka berada di atas angin. Dengan mengatakan itu, mereka juga menyiapkan serangan balik mereka sendiri. Keduanya dengan sengaja melompat lebih dekat satu sama lain saat kekuatan jiwa yang mereka serap sebelumnya keluar. Setelah itu, kekuatan pembusukan yang jauh lebih kuat tiba-tiba memancar dari tubuh mereka, menyebar keluar. Lapangan pembusukan jiwa, apapun yang disentuhnya tampak berusia ribuan tahun dalam sekejap. Namun, kerusakan sebenarnya dari serangan itu adalah jiwa orang-orang yang dekat dengannya. Itu bisa memperburuk jiwa musuh seperti racun korosif. Sial bagi mereka, Ryan dan Rowan segera menghilang. Fratekla segera berpikir bahwa mereka telah menghancurkan dua klon lagi, yang tidak salah. Si kembar benar-benar menggunakan Mirage Assault dan membiarkan klon terkena Soul Decaying Field. Bagaimanapun, kedua iblis itu melihat sekeliling, siap untuk melakukan serangan balik. Indra surgawi mereka seharusnya dapat melihat mereka kali ini. Namun, si kembar telah benar-benar menghilang. Itu sama seperti ketika mereka pertama kali menyerang kelompok mereka. Tidak ada apa-apa di sana. Hati-hati, Fratekla tahu mengapa kali ini. Mereka dapat menggunakan kekuatan spasial meskipun mereka berada di alam transisi. Dengan itu, mereka harus memiliki alam dimensi Saku. Mari kita mundur dengan cepat karena mereka tidak bisa keluar di tempat lain selain tempat pertama kali mereka memasuki alam Saku mereka. Relakux mengangguk sebagai tanggapan saat keduanya membuat medan yang membusuk tetap aktif dan menjauh dari area itu. Yah, mereka tidak salah. Si kembar benar-benar memasuki alam dimensi permata jiwa. Juga, memang benar bahwa mereka harus keluar di tempat yang sama ketika mereka menghilang kecuali setidaknya salah satu dari si kembar ada di luar. Namun, kedua si kembar berada di alam dimensi permata jiwa. Paling-paling, mereka bisa muncul kembali beberapa meter dari titik yang tepat, dan kedua iblis itu segera meninggalkan jarak itu. Kemudian lagi, ada satu hal lagi yang bisa digunakan di alam dimensi yang memungkinkan si kembar muncul di tempat lain. Ryan dan Rowan segera memberi perintah. Sister Orb, aktifkan formasi teleportasi sirkuit. Akan terlalu berisiko untuk menggunakannya jika mereka bertarung melawan pengguna kekuatan spasial. Itu juga akan berisiko untuk berteleportasi ke suatu tempat yang jauh di tempat ini karena seharusnya memiliki pertahanan terhadap gerakan spasial. Namun, jika hanya beberapa puluh meter, maka mereka setidaknya bisa menjamin bahwa area kedatangan aman. Padahal, itu hanya karena tidak ada pengguna kekuatan spasial di sana untuk mengacak-acak ruang di sekitarnya. Asteris Fub, Sip, Asteris. Ryan dan Rowan muncul kembali di luar alam dimensi pada saat yang sama ketika iblis berhenti menggunakan medan pembusukan mereka. Gaya kematian, sabit kematian. Api kehidupan, ledakan bintang putih. Namun, Fratekla dan Relakux tidak lengah hanya karena mereka meninggalkan jangkauan alam dimensional. Setelah semua yang mereka lihat dari si kembar, mereka memperhitungkan kemungkinan bahwa mereka bisa sekali lagi muncul di suatu tempat di dekat diri mereka sendiri. Idiot! Mereka berdua segera menuangkan lebih banyak lagi kekuatan jiwa mereka yang terserap. Namun, mereka tidak menggunakan Soul Decaying Field. Sebaliknya, dua benda yang tampak seperti bulu babi muncul di tangan mereka saat kekuatan jiwa diserap sepenuhnya oleh mereka. Tidak baik. Ryan dan Rowan bisa merasakan bahwa barang-barang seperti bulu babi itu memiliki banyak kekuatan tata ruang di dalamnya. Seolah-olah dua lubang hitam raksasa telah muncul dalam persepsi spasial alami mereka. Asteris SSSL, ruang pecah saat paku mereka tiba-tiba berlipat ganda dan melesat ke segala arah. Si kembar benar-benar yakin bahwa item itu dibuat oleh beberapa ahli tingkat tinggi, jauh di atas alam space bending. Tidak hanya itu, paku-paku itu sepertinya melewati Fratekla dan Relakux seolah-olah tidak ada. Kontrol atas ruang sangat bagus sehingga mereka benar-benar menghindari pemiliknya. Asteris tarik, lempar, lempar, lempar. Dalam sekejap, si kembar tertusuk oleh ratusan paku itu. Bab 1841, tidak mungkin. Karena kekuatan tata ruang yang terkandung dalam barang seperti bulu babi itu, si kembar tidak dapat berlari ke alam dimensi Saku. Biasanya, itu akan mungkin bahkan dalam menghadapi Void Tempering Realm dan bahkan para ahli Space Bending Realm. Kekuatan spasial mereka tidak akan cukup untuk menghentikan si kembar memasuki alam dimensi permata jiwa karena pintu masuknya terletak di dalam diri mereka sendiri. Namun,
Kekuatan tata ruang makhluk landak laut itu jauh di atas alam pembengkokan luar angkasa. Sampai-sampai itu bisa mempengaruhi pintu masuk ke alam dimensi permata jiwa. Berkat itu, baik Ryan dan Rowan terkena banyak paku dengan kekuatan spasial dan energi jiwa yang luar biasa. Mereka hanya punya cukup waktu untuk meletakkan senjata mereka di depan kepala mereka, mencoba untuk menghentikan paku menembus kepala mereka. Asteris batuk, batuk, batuk. Asteris. Tidak mengherankan, Ryan dan Rowan memuntahkan sungai darah saat tubuh mereka diluncurkan seperti meteor ke kejauhan. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa kekuatan landak laut hanya bertahan selama sepersekian detik. Berkat itu, pakunya menghilang secepat mereka meregang. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Tentu saja, Ryan dan Rowan bukanlah orang bodoh. Saat mereka mengerti bahwa mereka akan terluka, mereka sudah mengumpulkan elemen cahaya untuk menyembuhkan tubuh mereka. Selama kepala mereka tidak dipisahkan dari tubuh mereka, keterampilan Ryan akan cukup untuk memulihkan anggota badan. Karena sifat serangan itu, mereka lolos dengan seutas benang. Namun, masalahnya adalah mereka hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Ditambah lagi, pulih dari luka besar yang menusuk semua organ mereka tidak hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Ini akan memakan waktu beberapa menit, mungkin lebih dari setengah jam. Secara alami, Relakux dan Fratekla tidak akan hanya duduk dan membiarkan mereka pulih. Nah, masalah mereka belum selesai sampai di situ. Karena kekuatan tata ruang di dalam barang-barang seperti bulu babi itu, mereka juga tidak bisa memasuki alam dimensi permata jiwa. Butuh beberapa waktu sampai ruang di sekitar mencapai titik yang cukup stabil yang mampu membiarkan mereka pergi. Asteris. Benar saja, hanya butuh beberapa detik bagi Fratekla dan Relakux untuk muncul dalam penglihatan si kembar. Masing-masing dari mereka mengikuti salah satu tubuh si kembar, berniat untuk menghabisi kedua si kembar pada saat yang bersamaan. Anggur berduri hitam Fratekla, serta sabit merah Relakux, langsung menuju si kembar, siap untuk mengakhiri hidup mereka. Penjara busuk, pencabut nyawa, si kembar hanya bisa menyaksikan saat nyawa mereka akan diambil. Namun, tepat saat serangan akan terhubung, semuanya tiba-tiba melambat. Waktu yang diperlukan untuk 1 detik normal menjadi 1 menit, lalu 1 jam, lalu sehari. Ryan, Rowan, Relakux, dan Fratekla masih bergerak. Namun, mereka sangat lambat sehingga hampir tidak mungkin untuk melihatnya. Anehnya, pikiran mereka masih bekerja dengan kecepatan normal, jadi mereka bisa melihat betapa lambatnya segalanya. Asteris. Saat itulah 3 menara, yang pada awalnya tidak memiliki pintu masuk, mulai terbuka. Sebuah gerbang bersinar besar muncul di depannya, memancarkan kekuatan ruang dan waktu. Setelah itu, sesosok melangkah keluar, berhenti tepat di tengah-tengah keempatnya. Itu adalah seorang pria dengan jubah putih, cukup muda jika dilihat dari penampilannya. Tentu saja, karena kekuatan yang dia tunjukkan, tidak ada dari mereka yang akan percaya bahwa dia semuda penampilannya. Pria itu memandang mereka sebelum mengangkat tangannya dan melambai ke arahnya. Tindakan sederhana itu memperketat ruang di sekitar si kembar dan iblis sebelum menarik mereka berempat lebih dekat dengannya. Siapa sangka 2 kepingan itu akan datang kepadaku semudah ini. Juga, pertarunganmu cukup menghibur. Saya belum menikmati pertunjukan yang bagus dalam waktu yang sangat lama. Petik 2. Ryan dan Rowan sama sekali tidak tahu siapa pria itu. Namun, perasaan si kembar memberitahu mereka bahwa pria ini agak akrab. Bagaimanapun, itu adalah berita yang sangat buruk bagi si kembar karena kekuatannya atas ruang akan membuat si kembar tidak mungkin memasuki alam dimensi permata jiwa. Tidak, bahkan jika mereka bisa, kekuatan orang ini akan cukup untuk menggunakan pintu masuk yang ditinggalkan untuk menghancurkan alam dimensi permata jiwa. Relakux dan Fratekla tidak sedikit pun senang. Itu karena mereka memang mengenali pria itu. Ini adalah pria yang dicari oleh ras malaikat dan iblis. Namun, ekspresi mereka masih diperlambat oleh kontrol pria itu dari waktu ke waktu, jadi mereka tidak bisa menunjukkannya. Orang tua gila Lark, itu adalah pria yang sama yang disebutkan Fratekla ketika mereka tiba di reruntuhan. Itu adalah orang tua gila yang menciptakan celah di ruang temporal dan melarikan diri ke dalam dengan kekuatan fragmen yayasan yang dimilikinya. Baik malaikat maupun iblis ingin mendapatkan dia dan terutama pecahan yang dia miliki. Sayangnya bagi mereka, di celah temporal itu,
dia tak terkalahkan. Banyak ahli dari kedua belah pihak mati di dalam dengan sia-sia. Orang tua gila Lark memandangi kedua iblis itu, sudah mengharapkan penampilan mereka. Biar ku tebak, si bodoh Krankax yang mengirimmu ke sini, kan? Dia tidak akan pernah membiarkan kesempatan untuk mendapatkan fragmen lolos darinya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan fragmennya sendiri. Tanpa semua bagian, menyempurnakan alam semesta menjadi fondasi seseorang tidak mungkin. Petik 2. Saat itulah orang tua gila Lark memperhatikan wajah Fratekla. Oh, aku tidak memperhatikan wajahmu sebelumnya. Bukankah kau cucu bodoh Krankax? Garis keturunanmu juga meneriakkan warisan si idiot itu. Itu benar-benar tidak terduga. Hahaha. Fratekla merasakan hawa dingin di benaknya, mengutuk nasibnya karena bertemu pria ini di sini. Dia tidak tahu cerita dengan baik, tapi jelas bahwa Lark tidak menyukai kakeknya sama sekali. Adapun dua lainnya, orang tua gila Lark kemudian melambaikan tangannya sekali lagi, menukar posisi Fratekla dan Relaxux dengan Ryan dan Roan. Namun, saat dia melihat wajah si kembar, dia membeku. Kakakmu? Tidak mungkin. Bab 1842, bukan dua lagi. Namun, wajah Crazy Old Man Lark dengan cepat kembali normal sebelum dia melambaikan tangannya sekali lagi. Penglihatan si kembar kabur sesaat saat ruang di sekitar mereka berubah total. Orang tua itu jelas menggunakan kendalinya atas ruang untuk mengirim si kembar ke suatu tempat, meskipun Ryan dan Roan tidak tahu kemana mereka dikirim. Setelah itu, kekuatan tata ruang yang menahan si kembar di tempatnya menghilang tanpa jejak. Waktu di sekitar mereka juga kembali ke kecepatan normal, memungkinkan si kembar untuk berdiri saat mereka menggunakan elemen cahaya mereka untuk terus menyembuhkan tubuh mereka. Ini, Ryan memperhatikan bagaimana dia bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Di mana iblis-iblis itu? Dan kemana pria itu pergi? Roan menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak tahu. Selain fakta bahwa kami diteleportasi, saya tidak tahu apa-apa lagi. Roan kemudian memusatkan perhatiannya pada alam dimensi permata jiwa setelah itu, bertanya, Saudari Orb, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Saya tahu hampir sama seperti Anda, jawab Sister Orb. Bagaimanapun, dia melihat semua yang telah terjadi. Kekuatan spasial orang itu bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh saat ini. Namun, saya tahu satu hal yang pasti. Kami berada di dalam 3 menara. Ryan dan Roan dengan cepat melihat sekeliling dan melihat dinding. Tanpa membuang waktu, Roan mengambil White Skite-nya dan menyerang dinding. Dia masih sangat terluka dan tidak bisa menunjukkan banyak kekuatannya. Namun demikian, setidaknya cukup untuk menguji bahan dari mana dinding itu dibuat. Asteris. Namun, White Skite-nya hanya memantul kembali dari dinding, bahkan tidak meninggalkan satu goresan pun di atasnya. Batu Clenhes, benar saja, dia tidak bisa melakukan apapun pada bangunan di tempat ini. Sepertinya kita masih di reruntuhan. Ryan bertanya sesuatu yang lain. Bagaimana dengan fragmen yayasan, Sister Orb? Ryan tahu bahwa fragmen mereka sendiri masih berada di alam dimensi permata jiwa. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi pada dua lainnya. Sister Orb segera memeriksa resonansi sebelum berkata, itu masih di sini. Tidak hanya itu, hanya beberapa puluh meter di depan, di belakang pintu itu. Dia kemudian menunjuk ke pintu besi di antara beberapa pintu di koridor tempat si kembar berada. Itu masih di sini. Tentu saja, si kembar terkejut mendengarnya. Setelah apa yang dikatakan lelaki tua itu, terlihat sangat jelas bahwa dialah yang menyiapkan tempat ini. Mungkinkah dia berbohong? Roan menggelengkan kepalanya, menjawab, kurasa tidak. Dia adalah orang yang memindahkan kita ke sini, dan dia bisa membunuh kita kapanpun dia mau. Kami bahkan tidak tahu apakah ada pintu di sekitar yang terbuka. Sejauh yang saya tahu, kita mungkin terjebak di tempat ini. Kita harus ingat bahwa si kembar sama sekali tidak tahu siapa lelaki tua itu. Setan, malaikat, nama, ras, tidak ada apa-apa. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Jika mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada dinding batu, apalagi gerbang logam yang terikat menjadi lebih tahan. Yah, kita hanya bisa mencobanya. Ryan kemudian mendekati pintu yang disebutkan Sister Orb dan memeriksa apakah dia bisa mendapatkan akses ke ruangan tempat fragmen yayasan berada. Asteris Brem. Suara logam datang dari pintu saat perlahan terbuka. Itu sangat berat tanpa keraguan. Lagi pula,
Itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan oleh Ryan dengan kekuatannya. Roan juga memperhatikan ketika pintu perlahan terbuka sampai akhirnya, si kembar dapat melihat fragmen yayasan di kejauhan. Itu melekat pada dinding lain dan tampaknya terhubung ke beberapa tanaman merambat logam aneh yang membentang di dinding itu sendiri. Apakah itu pecahannya? Tanpa keraguan, itu pasti fragmen yayasan. Sister Orb langsung mengkonfirmasi. Elemen cahaya terus menutup luka di tubuh mereka saat Ryan dan Roan mengambil 2 pil Roan. Ada terlalu banyak lubang di tubuh mereka, jadi mereka membutuhkan sumber daya tambahan untuk membantu menutupnya. Itu seperti ketika Ryan menyembuhkan anggota tubuh yang hilang. Elemen cahaya saja tidak cukup untuk membuatnya tumbuh kembali. Ryan kemudian melangkah maju, jelas berusaha mendekati fragmen itu. Apakah kamu tidak takut ini jebakan? Roan juga melangkah maju dan mengikuti Ryan, berkata, perangkap. Mengapa orang itu membutuhkan jebakan? Di depan kekuatan absolut, skema tidak ada artinya. Dia bisa saja membunuh kita, tapi dia tidak melakukannya. Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Meletakkan jebakan bagi kita di tempat ini hanya akan menjadi konyol. Bahkan jika ada jebakan, kita masih dalam genggamannya, jadi siapa yang peduli? Dengan itu, Ryan dan Roan tiba di sisi fragmen dan mencoba menariknya keluar. Namun, fragmen itu bahkan tidak bergerak. Benar saja, tidak semudah ini. Sebenarnya, itu mudah, kata Suster Orb. Buka saja lorong kecil antara alam dimensi dan fragmen ini. Ryan dan Roan saling memandang dan mengangguk. Segera setelah itu, sebuah lorong yang sangat kecil terbuka, mengungkapkan alam dimensi permata jiwa di dalamnya. Untuk lebih spesifik, itu mengungkapkan area di mana fragmen mereka sendiri berada. Asteris gemetar. Segera setelah mereka melakukan itu, dinding tempat pecahan itu ditempelkan mulai bergetar, memaksa seluruh ruangan berguncang dengannya. Ryan dan Roan melihat bagaimana fragmen itu berusaha melepaskan diri dari menara dan memasuki alam dimensi. Asteris bang. Asteris. Pada akhirnya, bangunan ini tidak bisa menghentikan sesuatu seperti pecahan dari fondasi alam semesta. Dinding pecah saat fragmen menghilang di dalam alam dimensi permata jiwa. Tidak lama kemudian, itu menghantam fragmen yang dimiliki si kembar di alam dimensi dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga alam dimensi itu sendiri sedikit bergetar. Si kembar dan Sister Orb melihat bagaimana fragmen-fragmen itu cocok satu sama lain dengan sempurna, menciptakan fragmen yang sama sekali baru. Bahkan tidak ada tanda di mana keduanya terpisah sebelumnya. Tidak ada 2 fragmen lagi, hanya 1. Asteris pin. Asteris. Begitu itu terjadi, suara sistem permata jiwa bergema. Bab 1843, apakah kita mengenal dia? Selamat, tuan rumah. Anda telah berhasil memulihkan fragmen pondasi kedua. Hadiah poin takdir, 300.000. Sistem permata jiwa akan mengalami peningkatan dalam kekuatan pemrosesannya. Upgrade akan dimulai dalam waktu 3 hari. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan peningkatan adalah 168 jam. Ryan dan Roan tidak tahu harus berkata apa. Mereka mengharapkan sesuatu terjadi ketika mereka mencoba mengambil fragmen itu untuk diri mereka sendiri. Mungkin lelaki tua itu sedang menunggu kesempatan untuk menyerang alam dimensi mereka dan mengambil fragmen mereka sendiri. Atau mungkin dia mengolok-olok mereka karena dia sepertinya menikmati pertempuran mereka sebelumnya. Bagaimanapun, mereka sedang menunggu sesuatu. Tapi tidak ada yang terjadi sejauh ini, dan alam dimensi permata jiwa mereka benar-benar di luar jangkauan orang lain sekarang. Hanya apa yang terjadi di sini? Kenapa dia membiarkan kita mengambil pecahan itu seolah-olah itu bukan apa-apa? Tanya Ryan. Roan menggelengkan kepalanya, mengklarifikasi sesuatu. Tidak, dia tidak mengizinkan kita mengambilnya. Sebaliknya, dia hanya memberikannya kepada kami. Dia ingin kita mengambilnya. Adapun mengapa, saya tidak tahu. Petik 2. Ryan menyipitkan matanya sebagai tanggapan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Roan, tidakkah menurutmu dia terlihat agak akrab? Roan melirik Ryan sebelum berkata, ya, namun, aku yakin aku belum pernah melihat wajahnya sebelumnya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Itu seseorang dari planet Sunkan. Namun, mengapa dia mengirim kita pergi jika dia mengenali kita? Dia tidak ingin berbicara dengan kami, tetapi dia memberi kami pecahannya. Yah, kita tidak tahu apakah fragmen ini benar-benar miliknya atau bukan. Mungkin dia tidak bisa memasuki ruangan ini,
dan begitu kita pergi, dia akan menyerang kita dan menuntut kedua pecahan itu. Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Jika dia benar-benar memberi kita pecahan itu, maka dia seharusnya menjadi seseorang yang kita percayai di Sun Quan. Tentu saja, itu mengingat dia benar-benar seseorang dari Sun Quan. Siapa tahu, dia mungkin juga seseorang dari planet Zasvin. Atau mungkin seseorang yang kita temui di alam dewa. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita menggunakan formasi teleportasi sirkuit untuk keluar dari sini? Saya tidak akan melakukan itu. Ingat apa yang saya katakan tentang ruang acak yang membuat teleportasi tidak mungkin. Itu hanya terjadi pada saat ini. Yah, bukannya kalian berdua tidak menyadarinya. Ryan dan Rowan sudah bisa menggunakan kekuatan spasial, jadi mereka merasakan masalah dengan ruang di sekitar mereka. Yah, itu masih pilihan terakhir. Ryan kemudian duduk di tanah dan terus fokus pada luka-lukanya. Rowan, tentu saja, melakukan hal yang sama. Jika memang ada jebakan yang menunggu mereka di luar ruangan, akan lebih baik setidaknya sembuh total. Setidaknya kita tidak perlu membakar Naschen Souls kita lagi. Ryan mengangguk setuju. Kembali ketika mereka baru saja akan dibunuh oleh Fratekla dan Relakux, Ryan dan Rowan telah menyentuh Naschen Souls mereka. Melakukan itu akan memberi mereka ledakan kekuatan yang besar untuk waktu yang terbatas, yang setidaknya cukup untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi sekali lagi, setelah itu selesai, mereka perlu menghabiskan Destiny Points untuk menghidupkan kembali Naschen Soul, dan itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Sementara si kembar pulih, Ryan mengambil kesempatan untuk menanyakan hal lain kepada Sister Orb. Sister Orb, berapa banyak Destiny Point yang kita miliki saat ini? 783.215 poin takdir. Selain 300.000 yang baru saja Anda peroleh, Anda juga mendapat beberapa dari perang yang Anda berdua perintahkan. Tidak akan terlalu lama bagimu untuk mengumpulkan 500.000 yang kamu inginkan bahkan jika kamu belum menyelesaikan kues. Aku mengerti, Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Haruskah kita membeli upgrade sebelum meninggalkan ruangan ini? Kamu tidak akan bisa, Sister Orb menjawab sebagai tanggapan. Sistem sedang mempersiapkan diri untuk meningkatkan kekuatan pemrosesannya. Anda dapat menggunakan apa yang telah Anda buka sejauh ini. Namun, Anda tidak dapat melakukan apapun yang memerlukan perubahan dalam sistem. Dengan itu, tidak ada daftar hadiah. Beberapa luka terakhir Rowan akhirnya ditutup dengan bantuan pilnya dan pemulihan instan Ryan. Dia kemudian bangkit dan melihat ke pintu keluar setelah itu. Menunggu di sini tidak akan ada gunanya. Ayo pergi. Ryan segera bangkit. Yah, sepertinya kita tidak punya banyak pilihan. Keduanya kemudian berjalan ke pintu keluar kamar dan akhirnya melangkah keluar. Segera setelah mereka melakukan itu, dunia di sekitar mereka kabur, menunjukkan bahwa mereka diteleportasi sekali lagi. Kontrol lelaki tua itu atas ruang sangat bagus sehingga bahkan ruang yang diacak tidak memengaruhinya. Tidak, itu mungkin karena dialah yang mengacak-acak ruang untuk memulai. Kali berikutnya penglihatan si kembar kembali normal, mereka berada di ruang tamu. Ada perapian di samping, menjaga ruangan tetap hangat. Pria tua itu duduk di dekatnya sambil menyesap teh dari cangkirnya. Nah, untuk si kembar, dia lebih mirip seseorang berusia awal 20-an, bahkan mungkin tidak sedekat itu. Namun, dia bukan satu-satunya di ruangan itu. Ryan dan Rowan juga melihat Fratekla dan Relakux di ujung sana. Ekspresi mereka tidak terlalu bagus, tapi sepertinya mereka juga tidak terluka. Oh, jadi kau kembali. Anda benar-benar meluangkan waktu Anda, bukan? Pria tua itu meletakkan cangkirnya saat mengucapkan kata-kata itu. Namun, Ryan langsung to the point. Apakah kamu seseorang dari planet Sun Quan? Apakah kita saling mengenal? Atau mungkinkah Anda yang menghancurkan planet ini? Orang tua itu terkejut sesaat sebelum dia tertawa terbahak-bahak sebagai jawaban. Hahaha, saya menghancurkan sebuah planet. Itu cukup gila, bahkan untukku. Orang tua itu kemudian memandang Fratekla dan Relakux dan memberitahu mereka, kalian berdua bisa kembali ke kamar kalian. Saya akan berbicara denganmu nanti. Untuk saat ini, saya memiliki beberapa hal untuk dibicarakan dengan anak-anak muda ini di sini. Fratekla membanting meja di depannya, menggeram sebagai tanggapan, apa yang ingin kamu lakukan denganku? Orang tua itu tersenyum sebagai tanggapan. Itu akan tergantung pada jawaban kakekmu. Sekarang pergilah, atau aku akan mengirimmu sendiri.
Fratekla hanya bisa menggertakkan giginya dan melihat si kembar setelah mendengar itu. Namun, dia bangun dengan relax dan meninggalkan ruangan, hanya menyisakan si kembar dan orang tua gila Lark. Tepat setelah itu, lelaki tua itu mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti bola kristal. Di dalam, si kembar melihat fragmen yayasan lain. Bab 1844, Avatar. Orang tua itu kemudian mengumpulkan energi surgawi di sekitar tangannya, yang dia gunakan untuk menghancurkan bola kristal. Secara alami, fragmen yayasan jatuh begitu bola kristal yang diselimuti pecah. Setelah itu, lelaki tua itu melemparkan pecahan itu ke si kembar, yang ditangkap Roan di udara. Si kembar saling memandang dan kembali menatap lelaki tua itu. Apa artinya ini? Anda harus tahu betapa pentingnya hal ini. Iblis dan malaikat, serta para ahli dari alam dewa, akan memusnahkan seluruh benua untuk fragmen ini. Orang tua itu mengangguk setuju. Benar, sebenarnya, saya tidak keberatan menghancurkan beberapa benua untuk mendapatkan fragmen ini juga. Namun, alasan saya mencoba mengumpulkan mereka adalah agar saya bisa bertemu dengan kalian berdua lagi. Karena Anda sudah di sini, tidak perlu lagi. Apapun yang ingin Anda lakukan dengannya, apakah Anda memberikan fragmen itu kepada iblis, malaikat, atau siapapun, saya tidak peduli. Jika Anda menginginkannya sendiri, maka itu akan lebih baik. Petik 2. Ryan dan Roan benar-benar bingung, tetapi mereka juga mengerti bahwa kunci dari semua peristiwa ini terkait dengan identitas lelaki tua itu. Hanya siapa kamu? Pria tua itu tersenyum sebelum menjawab, baik iblis maupun malaikat memanggilku orang tua gila Lark. Ayah, bagaimana mungkin si kembar tidak mengerti setelah mendengar nama itu? Tidak heran mereka merasa bahwa pria itu akrab. Tapi bagaimana caranya? Benar saja, lelaki tua itu mengangguk menanggapi seruan mereka. Dia adalah Turen Lark, ayah si kembar. Dia kemudian bangkit dan menepuk bahu si kembar, mengatakan kepada mereka, itu pertanyaan saya, Anda tahu. Bagaimana Anda bertahan itu? Semua orang mati setelah kami diserang oleh organisasi Fruve. Organisasi Fruve. Ryan dan Roan jelas ingat nama itu. Itu adalah nama organisasi dari mana Sol Gem berasal. Namun, mereka tidak menyangka bahwa organisasinya akan menjadi orang yang menyerang pada akhirnya. Turen terkejut dengan reaksi si kembar, menunjukkan bahwa mereka tahu sesuatu tentang itu. Apakah kamu pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Merekalah yang mencoba menghentikan Extinction Sphere, dan formasi yang digunakan untuk itu sebagian dikembangkan di tempat ini, jawab Ryan. Bagian itu mungkin adalah pengetahuan umum di jajaran tinggi alam dewa serta bagi mereka yang berada di antara iblis dan malaikat. Jadi, kamu mengetahuinya, iya. Katakanlah, apakah Anda memiliki hubungan dengan Sol Gem? Turen bertanya balik. Roan menyipitkan matanya saat dia menjawab, sebelum itu, bagaimana kalau kamu menjelaskan situasimu dulu? Juga, bisakah kamu membuktikan bahwa kamu adalah Turen? Turen terkejut sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benar saja, Roan tidak berubah sedikit pun. Baiklah, mari kita mulai dengan identitas saya. Tanyakan apa saja yang hanya bisa dijawab oleh saya, ayahmu. Selain itu, saya tidak bisa memikirkan cara lain untuk membuktikannya kepada Anda. Petik 2. Si kembar mengangguk dan memulai beberapa putaran pertanyaan. Secara alami, Turen melakukan hal yang sama untuk memastikan bahwa si kembar benar-benar kembarannya. Pada akhirnya, kedua belah pihak bisa menjawab semuanya, menunjukkan bahwa mereka adalah yang mereka katakan. Ini benar-benar membawa kembali kenangan, Turen hanya bisa menghela nafas setelah semua itu. Ngomong-ngomong, biarkan aku mulai dari sisiku. Untuk lebih spesifiknya, saya tidak mati dalam ledakan planet Sunkan. Apa? Ryan dan Roan terkejut. Mereka mengira ayah mereka di depan mereka adalah reinkarnasi, sama seperti Rana dan Havek. Bagaimana dia bisa lolos tanpa sesuatu seperti sistem permata jiwa? Turen melihat kebingungan di wajah si kembar dan melanjutkan, yah, tubuh yang aku gunakan di Sunkan, wadah untuk sebagian jiwaku, sudah pasti hancur. Hanya saja aku yang sebenarnya, yang kamu lihat di depanmu saat ini, tidak pernah meninggalkan celah temporal. Klon. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda hanya tiruan di Sunkan? Roan langsung bertanya. Bukan tiruan, jelas Turen. Sebuah avatar. Itulah yang kami sebut salinan kami. Itu membawa sebagian kecil dari jiwa kita dan dapat berbagi kenangan secara bersamaan.
Sederhananya, saya menjalani hidup saya di Sun Quan sebagai Turen sementara tubuh asli saya tetap tinggal. Itu sebabnya saya bahkan bisa memiliki anak sendiri. Itu jelas kalian berdua dan Rana. Itu sangat tidak terduga, kata Ryan. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Itu menjelaskan mengapa dia sekuat ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai levelnya. Planet Sun Quan belum dihancurkan selama itu. Sekarang keraguan saya tentang kultivasi ayah kami terjawab. Itu benar, Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Lagi pula, itu tidak menjelaskan mengapa kamu menjalani kehidupan seperti itu, ayah. Anda hanya bakat warna abu-abu, dan kultivasi Anda tidak pernah menunjukkan tanda-tanda tumbuh cepat. Dengan pengetahuan Anda, bukankah Anda seharusnya menjadi ahli besar, meskipun Anda memiliki bakat yang buruk? Turen kemudian menyadari kesalahan dalam kata-katanya. Oh, benar, aku bilang bahwa kita berbagi kenangan kita, kan? Namun, ini hanya koneksi satu arah, bukan koneksi dua arah. Saya memang menjalani hidup saya sebagai Turen di Sun Quan, dan tubuh asli saya memperoleh semua kenangan waktu saya di sana. Namun, tubuh saya di sana tidak memiliki akses ke ingatan tubuh asli saya. Anda dapat mengatakan bahwa saya tahu saya tidak normal, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan dengan itu. Adapun mengapa itu terjadi, itu karena saya membuat avatar itu menjadi seperti itu. Petik 2. Ryan dan Rowan bingung mendengarnya. Akhirnya, salah satu dari mereka bertanya, mungkinkah Anda ingin mengalami kehidupan bersama? Turen mengangguk, menjawab, itu benar. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan membuat avatar untuk memulai. Untuk membuat avatar, Anda harus menyerahkan sebagian kekuatan tubuh asli Anda untuk membuatnya tetap hidup. Itu berarti saya harus menjadi lebih lemah. Sama sekali tidak layak untuk membuat avatar. Untungnya bagi saya, celah temporal saya benar-benar aman, berkat fragmen yang saya miliki di sana. Petik 2. Bab 1845, tidak masuk akal. Turen melanjutkan, waktu itu benar-benar tahun terbaik yang pernah saya alami dalam beberapa milenium. Perasaan mengalami hal-hal baru, meskipun itu tidak benar-benar baru bagi tubuh saya yang sebenarnya. Dan di atas segalanya, bertemu ibumu dan memiliki kalian bertiga. Asal tahu saja, aku belum pernah menikah di alam dewa. Saya telah mendedikasikan seluruh hidup saya untuk kultivasi, jadi Anda bisa mengatakan bahwa saya memiliki kehidupan yang cukup kesepian. Namun, saya tidak pernah berharap bahwa organisasi Fruve akan muncul di Sun Quan. Pada awalnya, saya pikir mereka datang untuk saya. Lagi pula, mereka juga mengejar fragmen. Tetapi kemudian, setelah saya terbangun di sini di alam dewa dengan tubuh asli saya lagi, saya menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Penyelidikan saya menunjukkan bahwa para ahli Fruve pergi ke Sun Quan untuk berburu permata jiwa. Saya menemukan itu cukup konyol karena Soul Gem telah menghilang sejak lama. Aku bahkan belum lahir ketika peristiwa di sekitar Extinction Sphere terjadi. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sana? Namun, di sini kalian berdua, dan sepertinya kamu juga tahu sesuatu tentang itu. Setidaknya reaksi Anda terhadap saya menyebutkan organisasi Fruve cukup mencurigakan. Nah, kamu adalah anak-anakku, jadi ayahmu akan mendukungmu selama kamu tidak berniat untuk menghancurkan alam semesta ini. Ryan dan Rowan menghela nafas setelah mendengar cerita lengkapnya. Bagaimana dengan ibu? Sudahkah Anda menemukannya, ayah? Petik 2. Turen menggelengkan kepalanya, menjawab, saya memang menemukan beberapa reinkarnasi dari planet Sun Quan di sini di alam dewa. Terus terang saya masih bingung kenapa. Mengapa begitu banyak reinkarnasi muncul di sini? Memiliki jiwa mereka terlahir kembali di alam dewa tidak apa-apa. Namun, mereka semua menyimpan ingatan mereka atau memulihkan ingatan mereka setelah mencapai tingkat jiwa baru lahir. Saya tidak perlu berpikir terlalu dalam untuk mengetahui bahwa Soul Gem pasti ada hubungannya dengan itu. Petik 2. Ryan tidak bisa tidak menyebutkan setelah itu, kami menemukan Rana, ayah. Apa? Turen sangat terkejut. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu benar-benar menemukan saudara perempuanmu? Petik 2. Ryan mengangguk, memberitahunya, iya, dia bereinkarnasi di alam dewa, sama seperti yang lain. Dia sekarang adalah peri yang tinggal di benua Huring. Nah, untuk lebih spesifiknya, dia adalah Ratu Peri. Aku harus segera membawanya pergi. Di mana tepatnya dia? Aku pergi sekarang.
Turen jelas tidak akan membiarkan kesempatan untuk mendapatkan putrinya kembali melarikan diri. Dia baik-baik saja, tambah Rean. Dia memiliki hidupnya sendiri sekarang. Dia tidak dalam bahaya atau apapun. Namun, Turen menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti. Terlalu banyak iblis, malaikat, dan ahli alam dewa yang menginginkan kepalaku. Jika bukan karena saya sudah menyiapkan banyak, dan saya sangat berarti, saya tidak akan pernah muncul di tempat ini. Meskipun risikonya rendah, saya tidak bisa membiarkan musuh saya menangkap putri saya, saudara perempuan Anda. Petik 2. Saat itulah Turen menyadari sesuatu. Tidak, tunggu. Setiap orang yang telah bereinkarnasi di alam dewa sejauh ini menjadi bagian dari ras roh. Tidak ada pengecualian. Kenapa kalian berdua masih manusia, dan dengan penampilanmu sejak saat itu? Itu karena kami tidak pernah mati sejak awal, jelas Roan. Sekarang, dia sudah memastikan bahwa pria di depan mereka benar-benar ayah mereka. Kamu bilang kita tahu sesuatu tentang Solgem, kan? Itu benar. Kami tahu permata jiwa. Itu juga berkat dia bahwa kami lolos dari Sun Quan tanpa cacat. Sayangnya, pada saat kami mengetahui bahwa planet ini akan dihancurkan, kami hanya memiliki beberapa detik untuk bertindak. Kami tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke suku Faren dan membawamu, ibu, dan Rana bersama kami. Jadi kamu benar-benar terlibat dengan Solgem, kata-kata Roan mengkonfirmasi kecurigaan Turen. Sekarang aku memikirkannya, bakat dan pengetahuanmu saat kamu masih kecil terlalu aneh. Hal seperti itu seharusnya tidak mungkin terjadi, tapi begitulah. Avatar saya tidak tahu apa-apa. Namun, setelah saya bangun dengan tubuh asli saya mulai menyatukan semuanya. Pertama-tama, ras humanoid seharusnya tidak memiliki afinitas dengan elemen terang dan gelap, tetapi kalian berdua memilikinya. Apakah karena Solgem juga? Apakah Anda keberatan menjelaskan kepada saya apa sebenarnya hubungan Anda dengan dia? Rean dan Roan saling memandang sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, seperti ini. Si kembar kemudian menjelaskan semuanya kepada Turen. Bagaimana mereka, pada kenyataannya, tidak datang dari sisi alam semesta ini tetapi dari sisi lain. Bagaimana mereka memperoleh afinitas mereka karena sistem permata jiwa, atau bagaimana jiwa permata jiwa masih berhibernasi di sistem permata jiwa itu sendiri. Bagaimana mereka menyimpan ingatan mereka dari kehidupan mereka sebelumnya, mereka juga menceritakan petualangan mereka sejauh ini. Planet Zasvin, iblis yang menjaga portal Realm of Gods, kedatangan mereka di benua Huring, perjalanan mereka sampai ke tempat ini. Secara alami, mereka juga memberitahu Turen tentang tujuan akhir mereka. Fakta bahwa mereka harus mendapatkan semua fragmen dan menyatukan kedua bagian alam semesta lagi. Jika tidak, alam semesta akan binasa. Ini, tanpa ragu, Turen belum pernah begitu terkejut dalam hidupnya. Alam semesta terbagi menjadi dua, dan satu sisi bahkan tidak memiliki energi spiritual atau surgawi. Saya tidak tahu tentang itu sama sekali, dan saya benar-benar melakukan banyak penyelidikan tentang topik Solgem. Jika bahkan aku tidak mengetahuinya, lalu berapa banyak yang mengetahuinya? Namun, dia dengan cepat menyadari masalah. Tidak, itu tidak masuk akal. Rean dan Roan mengangguk, setelah memperhatikan masalah yang sama persis dengan ayah mereka. Setengah dari alam semesta menghilang selama peristiwa Extinction Sphere. Itu normal bahwa para ahli tingkat rendah di alam dewa tidak mengetahuinya. Namun, sepertinya ayah berada di puncak rantai makanan. Namun, bahkan Anda tidak tahu bahwa setengah dari alam semesta menghilang. Apakah itu mungkin? Bagaimana Anda tahu tentang peristiwa Extinction Sphere tetapi tidak tahu tentang separuh alam semesta yang menghilang? Ini benar-benar tidak masuk akal. Seolah. Turen mengangguk, melanjutkan, seolah-olah pengetahuan ini sengaja dihapus dari sisi alam semesta ini. Bab 1846, aku akan menjaganya tetap aman. Tidak hanya sisi ini, jelas Roan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya adalah roh kematian dan telah hidup sangat lama di sisi lain. Jika kita berbicara tentang usia saja, saya tidak yakin siapa yang lebih tua, Anda atau saya. Bagaimanapun, saya belum pernah mendengar apapun tentang alam semesta yang terbagi menjadi dua. Petik 2. Turen menghela nafas setelah itu. Mendengar putramu mengatakan bahwa dia lebih tua darimu terasa sangat aneh. Jangan khawatir, ayah. Saya masih pria normal, tambah Rean cepat. Namun,
Rowan sedang tidak ingin bercanda. Bisakah kita kembali ke topik utama? Ayah, apakah menurutmu benar-benar tidak ada yang tahu tentang dua bagian alam semesta, bahkan organisasi Fruve Solgem? Yah, itu bukan organisasinya lagi sejak mereka mencoba menyingkirkannya. Turen menggelengkan kepalanya, menjawab, saya tidak tahu. Organisasi Fruve cukup tak tersentuh, jujur. Mereka tidak pernah campur tangan di dunia bawah, surga, dan alam dewa. Yah, itu pada dasarnya karena tiga yang terakhir ini pasti akan bersekutu melawan organisasi Fruve jika mereka mencoba sesuatu yang lucu. Sekuat apapun organisasi Fruve, ia tidak mungkin melawan semua orang sendirian, jadi ia menjauhkan diri dari yang lain. Bahkan saya akan mengalami sedikit kesulitan untuk berhubungan dengan mereka. Kecuali, tentu saja, saya menunjukkan beberapa kelemahan, dan mereka pikir mereka dapat memperoleh fragmen saya. Kalau begitu, mereka akan berlari. Lupakan saja, Ryan menggelengkan kepalanya setelah itu. Jelas bahwa mereka bukan jenis kelompok yang harus kita lawan saat ini. Turen mengangguk setuju. Tepat, aku juga tidak akan membiarkanmu mengejar mereka. Setidaknya, tidak dengan seberapa lemah Anda. Ini benar-benar mengesankan. Tahap puncak dari alam transisi hanya dalam waktu lebih dari 100 tahun. Dan kalian berdua bahkan lahir di alam fana. Bahkan dengan bantuan Soul Gem System, itu masih merupakan pencapaian besar. Ngomong-ngomong, apakah Anda menginginkan pil penghancur Void? Itu seharusnya memungkinkan Anda untuk langsung menerobos ke Void Tempering Realm. Petik 2. Menambahkan tambahan 20 tahun kompetisi, si kembar kini telah mencapai usia 116 tahun. Tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka hanya hidup sedikit lebih dari 100 tahun. Rowan segera menggelengkan kepalanya, mengatakan kepadanya, kami sendiri hampir sampai. Sudah bertahun-tahun sejak kami mencapai level ini. Kami bisa saja menerobos, tetapi perang membutuhkan banyak waktu kami untuk berkultivasi. Saya lebih suka terus mengikuti teknik kultivasi kami untuk mencegah kesalahan apapun. Petik 2. Itu benar. Pada tahun-tahun setelah terobosan mereka ke tahap puncak, mereka akan mendapatkan energi surgawi yang cukup untuk memasuki alam Tempering Void jika mereka fokus pada kultivasi. Kemudian lagi, setidaknya Celis terus berkultivasi hampir sepanjang waktu, yang berarti dia juga berkultivasi untuk si kembar. Meskipun lebih banyak waktu diperlukan, si kembar memang sangat dekat dengan Void Tempering Realm. Namun, saya sangat ingin mendapatkan resep untuk pil penghancur Void jika Anda memilikinya. Rowan tidak membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja, tentu saja. Di sini, Turen kemudian melemparkan slip batu giok ke Rowan sebagai tanggapan. Metode ramuan dapat ditemukan di dalam. Saya bukan seorang alkemis, tetapi saya memiliki koneksi saya. Hanya saja Anda harus mengumpulkan sendiri barang-barang untuk pil itu. Petik 2. Rowan samar-samar tersenyum sebagai tanggapan. Itu sama sekali tidak masalah. Ryan kemudian mengangkat tangannya dan bertanya, Ayah, bagaimana dengan ibu? Apa kau sudah menemukannya? Turen menggelengkan kepalanya, berkata, saya belum. Sebenarnya, saya tidak terlalu berusaha. Bukannya aku tidak ingin menemukannya. Saya akan membayar harga berapapun untuk mengetahui di mana dia berada. Namun, jika saya menunjukkan terlalu banyak minat pada reinkarnasi khusus ini, musuh saya pasti akan mengetahuinya. Siapa yang tahu apa yang bisa dilakukan iblis, malaikat, alam dewa, atau organisasi Fruve jika mereka mengetahui kebenarannya. Sejauh ini, tidak ada yang tahu bahwa saya mengirim avatar untuk tinggal di alam fana. Petik 2. Ryan harus mengakui ayahnya melakukan hal yang benar. Pada levelnya, jenis bahaya yang harus dia alami bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh ibu mereka. Ngomong-ngomong, kamu juga memiliki fragmen lain. Apakah itu benar? Turen mengangguk sebagai jawaban. Saya bersedia. Fragmen itulah yang memungkinkan saya untuk menjaga celah temporal tetap terbuka. Ini juga celah temporal yang membuat saya aman. Setelah kita selesai di sini, aku akan kembali ke sana karena aku tidak bisa tinggal terlalu lama di luar. Turen kemudian melihat si kembar dan bertanya kepada mereka, kamu membutuhkannya untuk menyatukan kembali dua bagian alam semesta, kan? Si kembar mengangguk. Itu benar. Lagi pula, meskipun dia mendengarkan mereka, itu tidak berarti Turen percaya itu. Nah, untuk lebih spesifiknya, dia mempercayai putranya, tetapi bukan Solgem.
Apakah kamu yakin Solgem mengatakan yang sebenarnya? Sejauh yang saya tahu, dia mungkin hanya menggunakan kalian berdua untuk mengumpulkan fragmen untuknya. Hanya jiwanya yang tersisa, bukan? Mungkin dia membutuhkan fragmen untuk pulih atau semacamnya. Petik 2. Roan menggelengkan kepalanya, berkata, kami juga memikirkan hal yang sama berkali-kali. Namun, memang benar bahwa Extinction Sphere merusak fondasinya. Juga, Solgem tahu tentang perpecahan alam semesta. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya mempercayainya, tetapi saya percaya bahwa itu adalah pilihan terbaik yang kami miliki. Yah, hidup kita juga terhubung dengan sistem permata jiwa, jadi kita tidak punya banyak pilihan. Begitu, Turen ingin membantu, tetapi bahkan dia tidak tahu apa-apa tentang sistem yang dibuat oleh Solgem ini. Sangat baik, namun, saya belum bisa memberi Anda fragmen saya. Petik 2. Ryan dan Roan jelas mengerti mengapa. Itu karena fragmenmu akan bertindak sebagai ukuran keamanan. Turen mengangguk setuju. Tepat, selama aku memilikinya, tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya dariku di celah temporal. Saya akan menyimpannya dengan aman sampai hari Anda mengkonfirmasi bahwa semuanya benar dan bahwa Anda benar-benar dapat menyatukan kembali alam semesta dengan bantuan Solgem. Roan puas mendengarnya. Bagus. Sekarang, bisakah kita berbicara lebih banyak tentang alam iblis dan malaikat? Bab 1847, bicara. Roan sudah mengerti bahwa alam iblis juga adalah dunia bawah. Namun, dia tidak tahu banyak tentang dunia bawah di sisi alam semesta ini. Yah, dia juga ingin tahu lebih banyak tentang alam malaikat. Turen mengangguk menanggapi itu dan mulai menjelaskan. Pertama, dunia iblis, juga dikenal sebagai dunia bawah. Kamu bilang kamu adalah roh kematian sebelum bereinkarnasi di sisi ini, kan? Kemudian, kamu tahu bahwa semua jiwa menuju ke dunia bawah sebelum bereinkarnasi. Roan mengkonfirmasi, menjawab, memang. Pekerjaanku saat itu pada dasarnya adalah membimbing jiwa-jiwa keluar dari mayat mereka ke jalan reinkarnasi, yang terletak di dunia bawah. Turen melanjutkan, pada dasarnya itu adalah hal yang sama di sini. Namun, tidak perlu bagi siapapun untuk memandu apapun. Jiwa dari makhluk hidup yang mati dikirim ke dunia bawah secara otomatis. Kecuali, tentu saja, iblis menangkap jiwa mereka sebelum mereka melakukan transisi. Iblis yang kamu lawan sebelumnya kebetulan menggunakan jiwa dari banyak ahli space bending realm untuk bertarung melawan kalian berdua. Petik 2. Jadi itu sebabnya mereka begitu kuat, Ryan mau tidak mau menyebutkan setelah mendengar itu. Ngomong-ngomong, benda apa yang terlihat seperti landak laut itu? Kami tidak bisa menghindarinya sama sekali. Kamu tidak perlu terlalu takut dengan item seperti itu, kata Turen sebagai tanggapan. Mereka sangat sulit dibuat dan membutuhkan pengorbanan sebagian dari kultivasi Sang Pencipta. Kecuali seseorang atau misi yang sangat penting, Anda tidak akan menemukannya dimanapun. Itu karena begitu mereka digunakan, mereka pergi untuk selamanya. Anda perlu mengorbankan lebih banyak lagi kultivasi Anda untuk membuat yang lain. Jika Anda memikirkannya, Anda akan melihat bahwa barang-barang yang dapat menyelamatkan hidup seseorang seperti itu praktis tidak pernah muncul di depan Anda sebelumnya. Petik 2. Namun, Ryan merenungkannya sebentar dan mengingat salah satu item ini. Bukankah gadis itu menggunakan semacam kulit kayu untuk menyelamatkan hidupnya kembali ketika kami mencoba untuk mendapatkan material elemen gelap untuk terobosan transformasi elemenmu? Roan mengangguk, berkata, dia melakukannya. Mungkin itu salah satu dari barang-barang itu. Petik 2. Turen kemudian mendengar penjelasan si kembar sebelum setuju dengan mereka. Ya, itu kemungkinan besar salah satu item ini. Rasanya sangat sia-sia bahwa itu digunakan oleh seseorang dengan level serendah itu. Kemungkinan besar, para tetuanya menemukan barang itu di beberapa warisan atau sesuatu seperti itu. Bagaimanapun, itu tidak mengubah fakta betapa langkanya mereka. Adapun landak laut yang disebutkan Ryan, itu disebut Space Piercing Needles. Itu adalah item yang hanya bisa dibuat oleh iblis karena kebutuhan akan kekuatan jiwa. Bukan kekuatan jiwa yang Anda dan saya miliki, tetapi jiwa yang nyata. Turen kemudian kembali ke topik utama setelah itu. Yah, itu dunia bawah untukmu. Oh, benar. Asal tahu saja, iblis mengendalikan sisi timur laut dari pusat alam dewa. Pastikan Anda tidak menuju ke sana kecuali benar-benar diperlukan. Petik 2.
Rowan merasa aneh. Mengapa mereka ada di sana? Bukankah para malaikat mencoba untuk menghentikan mereka? Turen menggelengkan kepalanya, mengatakan kepadanya, para malaikat jelas tidak menginginkan hal seperti itu. Namun, iblislah yang mengendalikan lintasan temporal yang menghubungkan ketiga alam atas. Jika para malaikat mencoba menggunakan lintasan duniawi, kemungkinan besar mereka akan mati bagi iblis yang melindunginya. Hanya malaikat yang benar-benar kuat yang berani melewatinya untuk memasuki alam dewa. Namun, mereka lebih suka tinggal di alam mereka, jadi jumlah malaikat di alam dewa sangat rendah. Petik 2. Bagaimana dengan setan? Ryan bertanya balik. Mengapa mereka ingin mengendalikan bagian dari alam dewa? Jiwa? Jawab Turen singkat. Iblis dapat berkultivasi tanpa membutuhkan jiwa, tetapi jauh lebih baik jika mereka memiliki akses ke sana. Kemudian lagi, para ahli alam dewa tidak akan membiarkan mereka melakukan sesuka mereka, jadi mereka memaksa iblis yang menyeberang ke sisi ini ke dalam kurungan. Jelas, itu akan menjadi sisi timur laut dari Realm of Gods. Setan bisa meninggalkan tempat itu jika mereka mau, tetapi mereka tidak mungkin menandingi semua kekuatan di alam dewa. Itu sebabnya mereka juga tinggal di sisi timur laut. Ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di sana, jadi selama mereka mengelola tempat itu dengan benar, tidak akan pernah kehabisan jiwa untuk kultivasi mereka. Turen kemudian menunjuk ke pintu tempat kedua iblis itu pergi beberapa waktu lalu. Mereka kebetulan berasal dari sisi timur laut itu. Fratekla adalah cucu dari Krankax, salah satu tetua tertinggi dari ras iblis. Padahal, Anda tidak akan menemukannya di alam dewa. Sebaliknya, kemungkinan besar dia ada di dunia bawah. Mengapa? Rowan bertanya. Bukankah lebih baik baginya untuk berada di alam dewa dan menyerap jiwa yang hidup untuk berkultivasi? Ryan tiba-tiba merasa tercerahkan begitu mendengar itu. Begitu, tidak ada gunanya dia menyerap jiwa lagi. Dia telah mencapai batas kultivasi di sisi alam semesta ini. Petik 2. Cerdas, Turen senang Ryan mengerti. Itulah mengapa kita semua menginginkan potongan-potongan itu. Kami ingin menggunakannya untuk menyempurnakan fondasi alam semesta menjadi milik kami sendiri untuk melampaui batas kultivasi yang dikenakan pada kami. Secara alami, menyerap lebih banyak jiwa sangat tidak berguna untuk Krankax saat ini. Petik 2. Apakah ayah ingin melakukannya juga? Rowan bertanya balik. Aku ingin, jawab Turen langsung. Yah, untuk lebih spesifiknya, saya ingin mendapatkan kendali atas alam semesta ini untuk mencoba dan menemukan keluarga saya yang kemungkinan besar telah meninggal. Tapi lihatlah, ketiga anak saya masih hidup. Hahaha. Karena itu masalahnya, saya tidak perlu melakukannya lagi. Itu sebabnya saya memberikan pecahannya kepada Anda. Petik 2. Tapi itu mungkin bisa membantumu menemukan ibu, jawab Ryan. Namun, Turen menggelengkan kepalanya. Menurutmu mana yang lebih penting, anak-anakmu atau dirimu sendiri? Saya mengerti, Ryan tidak menyebutkan itu lagi. Tentu saja, kami masih akan berusaha menemukannya, tambah Rowan. Turen mengangguk setelah mendengar itu. Itu cukup bagus. Kamu bisa melakukannya di tempatku karena aku tidak bisa meninggalkan celah temporal. Rowan kemudian kembali ke salah satu istilah yang disebutkan Turen sebelumnya. Jadi, bagaimana dengan para malaikat dan lintasan duniawi ini? Bab 1848, tidak pernah mudah. Turen merenung dalam diam sebentar sebelum melanjutkan, para malaikat jelas berada di alam cahaya, dan seperti yang bisa kau bayangkan, mereka tidak bergaul dengan baik dengan iblis. Anda seharusnya memperhatikan bahwa mereka lebih menderita selama pertarungan Anda ketika dipukul dengan kemampuan elemen ringan. Itulah mengapa para ahli di alam dewa mengalami kesulitan untuk menangani mereka karena kebanyakan binatang iblis dan ras humanoid tidak memiliki afinitas seperti itu. Ngomong-ngomong, sama seperti alam gelap disebut dunia bawah, alam cahaya disebut surga. Di sana, elemen cahaya berlimpah dan sempurna untuk budidaya ras malaikat. Sayangnya bagi mereka, iblis memiliki kendali atas lintasan duniawi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Mereka tidak bisa datang ke alam dewa semudah iblis. Adapun temporal passage, kamu bisa menganggapnya seolah-olah itu semacam aliran. Itu membuat lingkaran penuh antara surga, dunia bawah, alam dewa, dan alam fana. Ada lorong di sana yang juga menghubungkan ke lokasi organisasi Fruve. Saya tidak akan mengatakan tidak ada cara lain untuk melintasi antar alam, tetapi metode lain apapun berkali-kali lebih sulit dibandingkan dengan itu.
Petik 2. Roan tidak bisa tidak menyebutkan setelah itu. Kami menemukan bahwa salah satu fragmen yayasan ada di dunia bawah. Apakah ada cara untuk sampai ke sana tanpa memperingatkan iblis? Turen memandang Roan sejenak sebelum mengatakan kepadanya, kamu masih dapat membagikan afinitas elementalmu, kan? Sebagian besar iblis berperingkat tinggi memiliki penampilan humanoid. Dua iblis yang Anda lihat di sini beberapa saat yang lalu kebetulan adalah dua dari mereka. Jika Anda berbagi elemen gelap Anda dengan Ryan dan menampilkannya seolah-olah Anda berdua hanya memiliki afinitas elemen gelap, seharusnya tidak sulit untuk berpura-pura sebagai iblis. Petik 2. Masalahnya adalah sampai ke dunia bawah. Seperti yang saya katakan, cara termudah adalah dengan mengambil jalur temporal. Namun, saya tidak sepenuhnya yakin bahwa tidak ada yang akan memperhatikan identitas asli Anda, terutama jika penjaga jalan meminta Anda untuk mengambil bentuk iblis Anda. Bentuk setan. Ryan dan Roan bingung. Turen kemudian menjelaskan, Fratekla dan Relakux, dua iblis yang kamu lawan, berada dalam bentuk iblis mereka. Anda melihatnya, kan? Mata merah, tanduk, hal semacam itu. Biasanya, mereka tidak akan terlihat jauh berbeda dari orang ras humanoid normal. Hanya saja kalian berdua tidak memiliki bentuk iblis. Struktur tubuhmu juga sedikit berbeda dari iblis. Bentuk iblis. Roan memikirkan masalah itu sebelum bertanya pada Ryan, elemen cahayamu selalu bisa mengubah struktur tubuh, kan? Ayah berkata bahwa iblis memiliki struktur tubuh yang sedikit berbeda. Bisakah kami menggunakan elemen cahayamu untuk mencapai struktur internal yang mirip dengan iblis? Ryan mengangguk, menjawab, selama itu bukan sesuatu yang konyol, seharusnya tidak terlalu sulit. Hanya saja kita masih belum memiliki wujud iblis. Kami dapat menggunakan keterampilan menekuk cahaya Anda untuk itu, jawab Roan. Ryan telah menggunakan keterampilan menekuk cahaya sebelumnya untuk mengubah cahaya di sekitar tubuh mereka untuk bersembunyi atau berpura-pura memiliki beberapa fitur yang tidak mereka miliki. Ryan tidak keberatan. Yah, kita bisa mencobanya. Aku hanya perlu melihat tubuh iblis dengan baik. Setan yang tidak sadar akan menjadi pilihan terbaik karena mereka tidak akan bisa menghentikan pemindaian Divine Sense dan Soul Power saya. Petik 2. Turen tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, itu bagian yang mudah. Bukankah kita memiliki dua iblis yang sempurna di sini? Saya hanya akan menjatuhkan mereka berdua, dan Anda dapat melihat baik-baik tubuh mereka. Jika Anda benar-benar bisa melakukannya, maka menggunakan Temporal Passage adalah pilihan terbaik. Namun, kamu harus mendapatkan perjalananmu ke dunia bawah sendiri. Dan bagaimana kita melakukannya? Si kembar bertanya. Turen jelas menjawab pertanyaan mereka. Yah, pertama-tama, kamu harus menuju ke sisi timur laut dari pusat alam dewa. Itu adalah area yang dikuasai oleh para demon dan juga area di mana kamu bisa menemukan pintu masuk ke Temporal Passage. Sesampai di sana, Anda harus bergabung dengan beberapa kekuatan dan menggunakannya untuk mendapatkan kunjungan ke dunia bawah. Tidak perlu kekuatan besar, organisasi menengah manapun di antara iblis di sana seharusnya bisa memberimu jalan. Apa risikonya? Roan bertanya lagi. Turen menggelengkan kepalanya, berkata, jika kamu ingin pergi ke alam cahaya, itu akan berisiko. Namun, menuju ke dunia bawah jauh lebih mudah. Itu karena kebanyakan iblis ingin datang ke alam dewa, bukan sebaliknya. Kamu tahu alasannya, kan? Si kembar langsung mengangguk. Mereka ingin menyerap jiwa-jiwa yang hidup untuk membantu kultivasi mereka. Dari kelihatannya, jiwa-jiwa mati yang melintasi dunia bawah setelah tubuh mereka mati tidak dapat digunakan untuk itu atau tidak seefektif itu. Tepat, Turen setuju dengan kata-kata si kembar. Untuk lebih spesifiknya, jiwa-jiwa yang melintasi dunia bawah setelah tubuh mereka mati langsung menuju jalur reinkarnasi. Mereka tidak dapat diambil untuk budidaya karena juga akan mempengaruhi siklus alam. Setan tahu lebih baik daripada mencoba dan mengacaukannya. Mereka harus mengambil jiwa sebelum mereka pergi ke dunia bawah. Saat itulah Ryan memperhatikan satu hal. Tunggu, ayah, celah temporalmu ada di dalam jalur temporal, kan? Tidak bisakah kita mengambil jalan pintas dengan pergi ke sana dan kemudian ke jalan duniawi? Roan mendengus sebagai tanggapan. Tidak bisakah kamu berpikir sedikit lagi? Dunia bawah, surga, dan alam dewa ingin mendapatkan fragmen ayah mereka. Apakah Anda pikir mereka tidak akan mengawasi pintu masuk celahnya? Petik 2.
Turen tersenyum pahit sebagai tanggapan. Sayangnya, Rowan benar. Seperti yang saya katakan, saya mengambil risiko yang cukup besar untuk mempersiapkan jebakan ini melawan iblis. Saya ragu itu akan berhasil lagi setelah saya kembali ke celah temporal. Akan jauh lebih aman jika Anda pergi ke sisi iblis di alam dewa. Petik 2. Ryan hanya bisa menghela nafas sebagai jawaban setelah itu. Begitu, tidak pernah mudah.